والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل 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 ونعم النصير الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خذ بيدي التي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدك التي أدركني الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خذ بيدك التي أدركني ثم تلين جلوده وقلوبهم إلى ذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر واعلم أنه لا إله إلا الله أفضل قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله كفر عبدا من قال لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
أرواح آبائنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وخالاتنا وأهلنا وقرابتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من وسيد الحبيب عمر وعلى من وشيخنا محمد أبو الدهلان وعلى من وسلفنا الصالح وأن الله يرزقنا علم النافع والأمل الخالص المقبول حسن التعليم على الهدى ويسر بذلك القلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح معلمينا ومشايخنا وذوي الفضل علينا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofis sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif wa nafa'ani bid daril amin nawaina ta'lam wa ta'allum wa tadhi wa tadakkur wa nafa' wa intifa' wal ifada bistifadah bi kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam bi tamattuq li qurbi wa sawabi wa khairati wa ghafil subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mana hari ini? Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, maha agung, maha raja di atas raja, yang selalu menjadikan kita orang-orang yang ahli ibadah, yang menjadikan kita orang-orang yang soleh solehah, yang selalu menginginkan kita setiap harapan permintaan meminta kepadanya, yang selalu membukakan pintu bagi hamba-hambanya mengharap rahmat dan kasih sayangnya, yang selalu membukakan pintu hidayah bagi hamba-hambanya. Dialah Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada imam kita, qudwah kita, pemimpin kita yang bakal memberikan syafaat di hari kiamat untuk kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamul killah wa ala alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan majlis kita, yaitu kitab Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, masih tentang bab menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah. Supaya kita paham semua apa itu bid'ah, apa definisinya bid'ah. Jangan asal sambat itu bid'ah dan lain-lain sebagainya. Menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah, hindarilah, kata Al-Imam Al-Haddad, hindarilah dirimu dari hal-hal yang diada-adakan, yaitu bid'ah. Jadi sesuatu yang ada-adakan di alam bumi ini semua bid'ah. Yang asalnya tiada menjadi ada, menjadi tiada. Yang asalnya tiada menjadi ada, itu diada-adakan. Serta pendapat-pendapat yang saling bertentangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Rawahu Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya.
Artinya setiap sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama. Nah, di sini pengertian setiap sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan sabdanya pula Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa alaihi raddun." Rawahul Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Rasul SAW bersabda, barang siapa mengada-ngadakan sesuatu dalam agama kita ini, maka perbuatannya itu tertolak. Ini secara universal, secara umum pengertian dari Nabi besar Muhammad SAW tentang bid'ah. Al-Imam Al-Haddad mengatakan bid'ah terbagi atas 3 macam. Bid'ah terbagi atas 3 macam. Yang pertama bid'atun hasanah. Yang kedua bid'atun madhmumah. Yang ketiga yaitu bid'atun madhmumatun mutlak. Bagian-bagian bid'ah ini dirinci oleh Al-Imam Al-Haddad. Yang pertama bid'atun hasanah, yaitu mengada-ngada tetapi yang berupa kebaikan, yang dicontohkan oleh para imam yang benar dan yang bersesuaian dengan Alkitab dan Sunnah, yakni dipandang dari segi pengutamaan segala sesuatu yang paling tepat, paling bermanfaat dan paling baik. Contohnya seperti apa bid'atun hasanah? Mengada-ngada yang berupa kebaikan. Kata Al-Imam Al-Haddad, contohnya pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf seperti dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu bid'atun hasanah. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW yang namanya Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasul SAW. Kadang Rasul SAW kadang menulis di pelepah kurma, kadang di tulang-tulang onta. Jadi dihafal oleh para sahabat-sahabat Nabi. Tapi di zaman itu sahabat-sahabat Nabi banyak ngikut dalam peperangan jihad, dan mereka banyak yang meninggal dunia. Maka terpikirlah oleh Sayyidina Abu Bakar, kalau mereka para sahabat meninggal dunia, banyak hafalan-hafalan dari kupas Al-Quran yang hilang suatu saat. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar berkomitmen untuk meminta kepada Sayyidina Abu Bakar atas anjuran Sayyidina Umar radhiyallahu an untuk menyatukan Al-Quran itu dalam satu mushaf. Itu bid'atun hasanah. Nah, jadi harus paham, jangan koyak-koyak tentang hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Tapi pakai sandal, pakai kopiah, pakai jam tangan, pakai handphone, orangnya yang koyak-koyak tadi. Nah, tapi pakai mikrofon, tapi pakai handphone, kuliah-kuliah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Itu teriaknya, dalilnya biasanya. Tapi kadang pernah mengartikan definisi apa yang dhalalah itu, bid'ah yang dhalalah itu apa, yang sesat itu apa, yang membawa ke api neraka itu apa. Masa orang kumpul di majelis ilmu, orang sholawat, orang maulidan itu bid'ah, dhalalah?
Karena kalau kita menyamakan yang dikatakan definisi bid'atun dalalah itu yang kayak apa? Al-Quran disatukan, dikumpulkan menjadi mushaf. Kalau itu dalalah, berarti kita membaca Al-Quran masuk neraka semua. Nah, sedangkan di sini sekarang yang bakal menyelamatkan kita baik di dunia dan di akhirat, berpegang teguhlah kata Rasulullah SAW dengan Al-Quran dan hadis. Makanya Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan bid'atun al-bid'ah bid'atani. Kata Sayyidina perkataan Imam Syafi'i, al-bid'ah bid'atani. Yang pertama kata Imam Syafi'i, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Faman wafaqa sunnah fahuwa mahmud, wa ma khalaqa sunnah fahuwa madmum. Barang siapa, kata Imam Syafi'i, bid'ah yang masih wafaqa mengikuti dengan sunnah, maka itu bid'ah yang terpuji. Tapi sebaliknya, barang siapa yang keluar dari sunnah, maka itu bid'atun dhalalah, bid'ah yang tercela. Jadi bid'ah secara lugatan apa? Secara bahasa, arti bid'ah yaitu sesuatu yang baru tanpa pernah ada sebelumnya. Sesuatu yang baru tanpa ada sebelumnya. Seperti waktu itu Sayyidina Umar mengatakan melaksanakan sholat tarawih. Beliau mengatakan setelah selesai sholat tarawih berjamaah, hada bid'ah, ini yang sebenar-benarnya bid'ah yang pas. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW yang namanya sholat tarawih kadang dilakukan di rumah beliau, belum lagi dikatakan untuk berjamaah. Tapi sekarang alhamdulillah, apabila masuk bulan Ramadan, bulan puasa, sholat tarawih diadakan di masjid-masjid, di surau-surau, di musala-musala. Untuk apa? Untuk menghidupkan ibadah di malam Ramadan. Dalilnya apa? Tentang bid'ah secara bahasa sesuatu yang baru tanpa ada pemulaannya, yaitu Allah Ta'ala berfirman, badi'ullah samawati wal ardi. Badi'ullah samawati wal ardi. Allah pencipta tanpa ada contoh. Badi'ullah samawati wal ardi. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh. Kita membuat sesuatu pasti mula contoh dulu biasanya. Mula musala, mula rumah, mula asrama, mula WC dan lain-lain sebagainya. Contohnya kayak apa? Aku anak WC-nya seperti yang kayak ini. Berarti sebelumnya ada. Aku pengen musala seperti yang kayak di Madinah, berarti sebelumnya ada. Nah, tapi Allah menciptakan langit dan bumi sebelumnya tanpa ada contoh, tanpa ada pemulanya. Allah ciptakan, akhirnya apa? Para ilmuwan mengetahui bumi ini bentuknya bulat, ada segi empat, ada kayak lonjong atau segitiga dan lain-lain. Kalau saling segitiga bumi kayak apa?
empat kayak apa? Contoh, sepeda yang kita pakai pasti bannya coba bannya segi empat. Kan rasa aneh kalau ban segi empat, mobil ban yang segi empat kan aneh, atau segitiga. Jadi ada ulama-ulama kita mengatakan bid'ah itu pulang hukumnya ada 5. Bisa wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa sunnah. Contoh yang wajib, hukumnya bid'ah yang wajib yaitu kita mengetahui ilmu nahwu, ilmu alat. Amun kada belajar ilmu alat, bisalah kita membaca kitab gundul, bisalah kita memahami hadis Nabi, bisalah kita memahami firman Allah Ta'ala melalui tafsir dan lain sebagainya. Di sini wajib hukumnya belajar ilmu alat untuk apa? Untuk mengetahui ilmu-ilmu selanjutnya. Coba kalau orang kada belajar dengan ilmu alat, kadang huruf Arab ini samar, maknanya beda. Kalau kita kada belajar ilmu alat, kita sembrono mengartikannya dan memahaminya. Kayak kemarin Bapak habbatus sauda dawa'un likulli da'in, ialah jintan hitam obat segala obat. Tapi beda titik, hilang titik satu menjadi tambah titik satu menjadi hayatu sauda, ular hitam. Nah, hayatu atau habbatu cuma beda titik. Kalau habbatu sauda titiknya satu, kalau hayatu sauda titiknya dua. Beda makna. Habbatu sauda jinta hitam artinya. Kalau hayatu sauda ular hirang. Ular hitam obat segala obat bagi orang yang kadang belajar ilmu alat. Ambil ular hitam, dimasak, dimakan, kayak apapun kadang mau sehat dalam tubuh kita. Disinilah perumpamaan hukumnya bid'ah yang wajib. Kita dianjurkan untuk belajar ilmu alat, ilmu nahwu, supaya apa? Supaya kita bisa memahami tentang pelajaran-pelajaran, baik itu hadis, baik itu Al-Quran, yang apabila apalagi kita orang ajami. Kita harus orang ajam, kita harus orang di luar Arab. Orang Arab sana pun kalau kada belajar ilmu alat, dia pun kada bisa memahami hadis Nabi, kada bisa memahami isi Al-Quran. Nah, jangan kita sangka semua orang Arab itu paham tentang bahasa Al-Quran, paham tentang bahasa hadis. Nah, sama kayak kita. Kalau kita kada belajar, jangan harap anak jadi tuan guru. Jangan harap kita cuma bermodalkan buku terjemahan, bermodalkan buku di apa? Di Kimia Farma aja, apa namanya? Biasanya di mall itu Gramedia ya. Beli terjemahan, ya, beli bahasa Indonesianya, yang kada tahu antah berantahnya siapa pengarangnya, siapa penyusunnya, siapa yang mengoreksinya. Kita beli pakai sorban, pakai jubah jadi tuan guru. Banyak yang gitu, yang kayak supaya ilmu tambahan, nukar kitab mujarabat,
dibacai tanpa peguruan, tanpa ada guru. Akhirnya apa? Tanpa ada peguruan, tanpa ada guru, belajar sama aja bohong, kosong, salah pengertian, sesat yang pengikutnya ini. Nah, yang salah mengartikan sesat pengikutnya. Itunya kita hati-hati cari guru-guru yang benar-benar dirinya ke gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya lagi sampai hadrat Nabi Muhammad SAW. Atau lagi kata Sayyidina Abu Bakar, dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar atau pencatatan diwan. Apa pencatatan diwan? Dalam kurung daftar tunjangan untuk riayah. Nah, ada catatannya? Tidak ada di zaman Nabi. Tapi di zaman Sayyidina Abu Bakar dicatat tentang apa? Tunjangan-tunjangan untuk negara waktu itu. Serta sholat tarawih seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, atau tambahan azan pertama pada hari Jumat seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman, atau hukum memerangi kaum Buqah. Kaum Buqah ini siapa? Kaum pemberontak, wajib diperangi, wajib diusir, wajib dijauhkan dari negara. Tapi kaum pemberontak seperti apa? Kaum pemberontak yang wajib diperangi, wajib dilenyapkan di negara itu orang-orang yang ingin memisahkan diri dari negeri tercinta. Seperti apa? Seperti OPM. Orang-orang Papua yang ingin merdeka itu wajib diperangi oleh pemerintah negara kita. Wajib diperangi oleh tentara-tentara kita yang pakai baju hijau. Wajib diperangi oleh polisi-polisi yang pakai baju hitam. Itu yang diperangi, itu yang diusir, itu yang dilenyapkan. Karena mereka mutlakan memberontak negara Indonesia ini ingin merdeka dari negara kita. Itu yang wajib diperangi. Jangan yang diperangi orang-orang yang amar ma'ruf nahi. Yang diperangi orang-orang amar ma'ruf nahi munkar. Ini salah. Tolol. Dungu. Coba seandainya tidak ada orang-orang yang nahi munkar, yang amar ma'ruf, apa terjadi pada negara kita? Anak-anak muda hancur dengan obat-obatan, anak-anak muda hancur dengan sesuatu yang merusak negara ini. Akhirnya apa? Anak-anak muda fokusnya dunia sekarang dengan dunia handphone, dunia online. Dia kada fokus lagi untuk agama, dia kada fokus lagi untuk jati dirinya, dia kada tahu lagi siapa dia. Karena pemerintah sudah memerangi orang-orang yang benar-benar ingin amar ma'ruf nahi. Apalagi disuruh ucapan terima kasih, kada. Allah. Ada lagi? Orang-orang koruptor kan pemberontak lah, pemberontak. Orang korupsi di negara ini pemberontak, wajib dibunuh, wajib digusir, wajib dimiskinkan. Itu yang benar-benar yang dikatakan pemberontak. Berapa ratus miliar uang negara dimakan oleh seseorang. Bahkan kasus COVID ini aja sudah ada yang memakan. Yalah. Itu yang diperangi. Akal juga, jangan kayak otak sapi ya. Ada lagi? Bid'atun madmumah. Yang kedua yaitu bid'atun madmumah, bid'ah yang tercela. Dalam pemahaman kezuhudan dan qanaah semata-mata, seperti sikap kurang
Apa mengekang? Orang mengekang diri dari berpakaian, makan dan perumahan, dan hukum umumnya mubah. Nah ini bid'atun madmumah yang tercela dalam pemahaman ilmu kezuhudan dan qanaah semata-mata, seperti sikap kurangnya mengekang dari dalam berpakaian. Nah, jadi maksudnya apa? Yang tidak ada di zaman Nabi diada-ada. Babinian pakai baju singlet keluar, ini kan ada zaman Nabi, itu bid'ah yang tersesat. Binian terbuka aurat, itu tidak zaman Nabi, itu bid'atun madmumah. Jadi ada kisah naik perahu mulai sampai ke Banjar, yang di dalamnya kisah bermamai terus, bapak maulidan, bapak tahlilan, bapak ini munyak supirnya, singgahannya di tengah jalan. Apa sepanjang jalan menggulung-gulungi atau sangit lawan orang-orang yang maulidan, batahlilan, menuju hari, apalagi lain dan lain-lain. Wah mamai si penumpang ini, ujar supirnya, mang pian singgah mangai di sini, di tengah hutan disinggahan. Napa dia sih dari singgah aku? Pian mangai naik mobil bid'ah juga mangai. Zaman Nabi onta yang ada, pian naik onta aja sudah munyak supir dah. Supir munyak di kuliah kita harus bid'ah, haram dan lain sebagainya. Naik mobil pun bid'ah. Ada zaman Nabi mobil di mana ada? Yang ada ayo naik sana onta sana. Bid'atun madmumah, tercela. Yang ketiga, secara mutlak. Nah, tadi masalah hukum bid'ah belum kita baru satu yang kita tahu, wajib hukumnya belajar ilmu alat. Yang kedua, bid'ah yang haram, hukumnya haram. Seperti apa? Menyamakan Allah Ta'ala lawan kita, itu bid'ah yang haram. Menyamakan sifat Allah Ta'ala lawan kita. Kita bertangan, Allah bertangan juga aja. Nah ini yang dikatakan yang haram bid'ahnya. Yang ketiga bang, bid'ah apa yang ketiga? Mandub bid'ah, dia apa? Boleh. Seperti membangun sekolah, membangun pesantren, membangun panti asuhan, membangun tempat-tempat belajar ilmu agama, madrasah. Itu bid'ah mandub, bid'ah yang harus. Karena kalau tidak ada fasilitas bangunan pesantren di zaman sekarang, di mana lagi mereka anak-anak kita menuntut ilmu agamanya? Beda kita belajar nuntut ilmu agama, hari ini berangkat, sore pulang, dibanding orang yang mondok pesantren. Karena di pondok pesantren biasanya setiap yang kita pelajari mudah untuk mengamalkannya, mudah untuk mentadbiqkannya, mudah untuk melakukannya. Ini bid'ah mandub, boleh dan harus. Saatnya membangun madrasah, membangun pesantren. Untuk apa? Untuk supaya anak-anak kita jangan lupa daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bid'ah makruh, mengada-ngada tapi hukumnya makruh. Seperti apa? Melantunkan ayat Al-Quran dengan nada-nada yang tidak ada dibawa oleh imam-imam kita. Contoh, kita orang Banjar mengajinya gaya Banjar, kita orang Dayak mengajinya gaya Dayak, kita orang Jawa mengajinya gaya orang Jawa. Bid'ah makruh ya. Bahasa Dayak narai-narai ya. Narai itu teh sesuai lantunan ayat-ayat yang sudah pernah dibawakan oleh para imam-imam hufaz dan lain sebagainya ya. Bahasa Sunda dibawa gaya Sunda. Benar, jangan diada-ada. Bid'ah yang kelima, hukumnya mubah. Seperti apa? Basalaman di pagi hari setelah sholat subuh, apalagi dan asar. Nah, itu mubah hukumnya, boleh. Dan yang ketiga, bid'atun madmumatun, tercela secara mutlak, yaitu hal-hal yang bertentangan dengan nas-nas Alkitab dan Sunnah atau melanggar ijma kesepakatan umat. Seringkali ahlu bid'ah terjerumus ke dalam bid'ah, terutama di bidang usul akidah dan agak jarang di bidang furu' aturan-aturan syariat. Yang seringkali terlanggar, biasalah bid'ah ini tentang akidah, tapi jarang sekali terlanggar tentang furu' syariat, maksudnya dalam ilmu fikih. Kadang dalam ilmu fikih yang istilahnya yang baru di zaman sekarang, memang belum pernah mereka bisa menyamakan dengan hukum yang sudah tertera di zamannya itu. Lagi, siapa saja yang tidak bersungguh-sungguh dalam berpegang pada Alkitab dan Sunnah serta tidak mencurahkan segenap dan upaya untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW, sementara mendakwakan dirinya memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali engkau mendengarkan ucapan ataupun menunjukkan perhatian kepadanya walaupun sekiranya ia dapat terbang di udara. Oh, ada tuan guru atau hampir-hampir kayak dukun, mengajarkan lawan kita yang tidak ada di zaman Nabi, yang dilarang di zaman Nabi, dibolehkan olehnya. Seperti apa? Hendak belajaran minum arak dulu, biar gurunya, biar dukunnya hebat berjalan di atas langit atau terbang, itu pada kau kita umpati. Karena sudah berlawanan lawan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian ingin terperdaya dengan dukun berbalut guru, sudah orang yang kada kesembayangan lagi karena bapak, aku jamin surga. Ujar gurunya, dukun berbalut bertopeng guru. Kalau ada tuan guru atau dukun yang melajari kada usah kesembayangan, itu ujar tengkorak orang kemeja sembayang tuh, yang ianya isinya.
Amun gurunya masih miskin, dukunnya masih miskin, melajari kada bersembahyangan, ludahi muhanya. Orang jam ini aja masih kerongkongan aja, orang belajar itu isinya kayak apa? Guru isinya apa? Isinya itu aja yang intinya hati lawan Allah Ta'ala. Berarti kalau sembayangan lagi di situ ludahi langsung muhasidin bulik gitu. Kenapa? Tidak ada Nabi Muhammad mengajarkan kita kada usah bersembayangan. Yang ada kita dengar dari para ulama-ulama kita, Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya tetap melaksanakan sholat. Meludahi lawan dahak-dahaknya lagi ya. Percuma orang kan hebat silat, iyalah. Tamu tuan guru dukun yang kadang belajar sembahyang, tadi kan jurus, iyalah. Jurus aja langsung jurus bangkoi, iyalah. Ambil matanya makan langsung. Iya kata Imam Haddad, dia bisa terbang di atas udara, tetap jangan diumpati. Atau dia berjalan di atas air, berjalan di atas air, buruhnya, dukunnya tadi berjalan di atas air, melajarkan lawan kita apa yang keluar dari syariat ajaran Rasulullah, jangan kita umpati. Ujar gurunya yang hebat belajar di berjalan di Sebanyuk, orang kita boleh mencuntan, boleh maling. Nah, kita kalau diumpati, atau dia punya kehebatan menggulung jarak perjalanan yang jauh atau menembus bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku lainnya. Contoh seperti apa? Bab pijem langsung ke Banjar timbul. Tapi di sini kita kadang tahu bisa membedakan sekarang. Ya. Dulu siapa di zamannya yang orang India itu dianggap Tuhan itu siapa namanya? Siapa? Baba-baba itu. Itu istilahnya sampai dijadikan Tuhan oleh mereka. Kalau dia tunjuk hujan hari, hujan duit, angkatnya tempat tangan keluar duit, peribahasanya. Ikan Tuhan kan lah manusia seperti itu. Banyak pengikut yang sesat, pengikut baba tadi, ya. Kesian akhir hayatnya dalam keadaan mati su'ul. Orang apa? Baba itu yang kayak ini aja, anak amas, keluar amas. Dajjal bang? Ayo aku takon, hebat kan Dajjal bang? Hebat. Kasus koruptor hilang, itu Dajjal. Bisa dihilangkan kasus koruptor, itu Dajjal. Apalagi yang kalah bisa menang, itu Dajjal. Banyuman kaya ke kanan bisa ke kiri, itu Dajjal. Siapa pengikut Dajjal? Pengikut Dajjal baba. Sekarang Dajjalnya bukan lagi istilahnya sudah keluar atau belum, yang penting anak-anaknya sudah banyak. Anak-anak Dajjal sudah banyak. Kada harus mata satu anaknya Dajjal itu, yalah, sifatnya sudah kaya. Terus siapa tuh David Copperfield gitu, siapa yang banyu apa kapal di dalam laut, kau diangkatnya di segitiga Bermuda. Ya. Segitiga Bermuda itu siapa aja lewat pesawat kapal pasti tenggelam. Ya. Ujar orang dia sarangnya apa namanya itu hantunya ganal-ganal yaitu Dajjal ya sana. Rumahnya Dajjal di sana. Wallah alam juga katanya. Ya. Tapi ini percaya orang tapi kuper tadi ya. Kapalnya hilang timbul kawal lagi bersambung. Ya. Itu kebanyakan sekarang hal-hal yang itu rancak diumpati orang. Banyak pengikutnya biasanya,
Karena manusia sekarang ini pengen instan, pengen cepat. Orang-orang yang agak aneh seperti itu banyak pengikutnya. Orang-orang yang lurus dalam mengajarkan agamanya Rasulullah sedikit pengikutnya. Tapi kata Imam Al-Haddad, keajaiban-keajaiban seperti ini juga sering terjadi pada diri syaitan-syaitan. Atau kejadian seperti itu terjadi, kata Imam Haddad, seperti sering terjadi pada tukang-tukang sihir. Menghandap hubungan penyihir, tukang-tukang sihir itu kan usah mencari apa-apa, hilangkan buaya di Sungai Mentaya, selesai. Itu aja kita minta ya lah. Tukang-tukang sihir dan tanung dan ahli-ahli nujum dan ahli peramal sudah biasa itu. Orang-orang peramal, orang-orang ahli bintang, bahkan masuk tahun 2021 ini sudah banyak paranormal mendeteksi 2021 itu apa yang terjadi. Banyak yang percaya, banyak yang percaya. Hati-hati di 2021, ya, takutan, berkurung di rumah, ada kesembayangan lagi. Kenapa aja? Kalau gempa bumi ya kena aja, mati juga aja. Ini yang ditakutkan orang-orang kita sekarang ini. Mereka lebih percaya dengan paranormal dibanding Allah dan Nabi Muhammad. Kenapa? Memang sudah terjadi sekarang ini. Mereka percaya dengan paranormal, tapi dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, dengan awliya-awliya Allah, mereka sudah luntur dan menjauhkan diri dari kepercayaan itu. Kita dengar, yalah, jangan sekali-kali menyakiti cucunya Rasulullah. Kata aja bengang orangnya, yalah. Karena apa? Cucu Rasulullah ada tersirat darahnya Rasulullah. Kata pajinya wani menangkap. Galuman katulahan, galuman. Kayak orang kita juga ya, nah, jangan bahasa sapu malam. Kenapa aja orang biasanya? Pamalik. Ya. Kalau kebinian, jangan duduk di muara lawang, lambat kawin ya. Memang belum langsung hari itu, lah. Serta orang-orang yang selain mereka, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita beradaan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, orang yang selalu mengikuti jejaknya para ulama-ulama saleh. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berada dijadikan orang-orang penerus para aulia-aulia Allah. Banyak para aulia-aulia Allah sudah dicabut nyawanya oleh Allah, dan kita mudah-mudahan meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita berataan menjadi ulama-ulama penerus, ulama-ulamanya benar-benar mengamalkan akan syariatnya Allah, ulama-ulamanya benar-benar berani amar ma'ruf nahi munkar. Minta kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan daripada ulama-ulama su, ulama-ulama yang cinta dunia. Minta kepada Allah supaya kita dijauhkan daripada ulama-ulama su, ulama-ulama yang cinta akan dunia. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan guru-guru kita selalu istiqamah di dalam menjalankan syariat Allah. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan bala musibah secepatnya dihilangkan di muka bumi ini. Kepada Allah mudah-mudahan hajat-hajat dunia kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah mudah-mudahan kedua orang tua kita dipanjangkan umurnya, diberikan dimurahkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita berataan orang-orang yang menuntut ilmu istiqamah di jalan Allah taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.
wala quwwata illa billah.